Di tengah kabut pagi yang menyelimuti hutan Poso, suara alam yang damai tiba-tiba pecah oleh ketegangan. Rumah-rumah yang dilalap api, dalam gerakan lambat yang menyakitkan, menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi. Di antara puing-puing, sebuah tulisan muncul perlahan. Konflik Poso 1998-2007, sebuah luka yang pernah membelah jantung Sulawesi Tengah. Ini adalah kisah tentang bagaimana kedamaian bisa terkoyak, dan bagaimana harapan bisa tumbuh kembali dari abu kehancuran. Sulit membayangkan, Poso pernah menjadi simbol kerukunan, sebuah kota pesisir yang hidup, di mana pasar selalu ramai. Nelayan menebar jala di bawah mentari pagi, dan rumah-rumah ibadah berdiri berdampingan sebagai lambang toleransi. Anak-anak dari berbagai latar belakang bermain bersama tanpa sekat. Di peta Sulawesi Tengah, Poso adalah pusat kehidupan yang dinamis. Namun, di bawah permukaan yang tenang, benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Ketegangan ekonomi yang tak merata, persaingan politik lokal yang memanas, dan bisikan provokasi dari pihak luar perlahan-lahan meracuni suasana. Apa yang tadinya hanya riak kecil, segera berubah menjadi gelombang besar yang siap menelan segalanya. Semuanya meledak pada tanggal 25 Desember tahun 1998. Sebuah insiden yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah, sebuah perkelahian antar pemuda di tengah keramaian Poso kota menjadi percikan api yang menyulut kebakaran besar. Dalam hitungan jam, rumor menyebar seperti angin, dibumbui kebohongan dan kebencian. Fakta tenggelam dalam lautan disinformasi. Pertikaian kecil itu bermetamorfosis menjadi kerusuhan massal. Jalanan yang tadinya damai berubah menjadi arena pertikaian. Sejarah kelam Poso baru saja dimulai, ditandai oleh asap hitam yang membubung ke langit malam Natal. Peristiwa itu membuka pintu bagi gelombang kekerasan pertama yang berlangsung dari akhir 1998 hingga ke 1999. Poso yang damai kini berubah menjadi medan perang. Penyerangan antar kampung menjadi pemandangan yang mengerikan. Rumah-rumah yang dibangun dengan jerih payah hangus terbakar dalam semalam. Korban jiwa mulai berjatuhan, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Jalanan lengang, dipenuhi ketakutan. Warga sipil yang tak bersalah terpaksa meninggalkan segalanya, mengungsi mencari tempat aman. Aparat keamanan yang ada saat itu seolah tak berdaya, kewalahan menghadapi eskalasi konflik yang begitu cepat dan brutal. Poso menangis dalam kebingungan dan ketakutan. Jika gelombang pertama adalah badai, maka gelombang kedua yang pecah pada bulan April tahun 2000 adalah tsunami kekerasan. Konflik tak lagi terbatas di pusat kota. Ia menjalar dengan cepat, seperti api di padang kering, meluas ke wilayah-wilayah pedesaan. Nama-nama seperti Kilo, Sintu, Kasiguncu, dan Sayo, yang dulunya adalah desa-desa tenang, kini menjadi zona merah. Peta konflik meluas, membelah komunitas yang telah hidup berdampingan selama puluhan tahun. Bentrokan menjadi lebih besar, lebih terorganisir, dan jauh lebih mematikan. Warga yang tersisa hanya bisa berlindung di balik dinding rumah yang rapuh, berharap malam yang mencekam segera berlalu. Situasi benar-benar di luar kendali. Setiap sudut desa menyimpan cerita ketakutan. Setiap malam dihabiskan dalam doa dan kecemasan. Puncak kengerian terjadi pada gelombang ketiga, antara Mei hingga Juni tahun 2000. Ini adalah fase paling brutal dalam sejarah konflik Poso. Kelompok-kelompok bersenjata mulai bermunculan secara terbuka, membawa senjata rakitan maupun senjata api. Logika akal sehat telah mati, digantikan oleh logika balas dendam. Serangan dan serangan balasan terjadi silih berganti, menciptakan lingkaran setan kekerasan yang seolah tak berujung. Rumah ibadah, yang seharusnya menjadi tempat suci yang damai, tak luput dari amukan massa, dibakar dan dihancurkan. Tragedi ini memaksa eksodus besar-besaran. Ratusan ribu warga Poso, dari kedua belah pihak yang bertikai, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, membawa luka fisik dan trauma batin yang tak terperikan. Poso benar-benar lumpuh. Di tengah keputusasaan yang begitu pekat, secercah harapan akhirnya muncul. Pemerintah pusat turun tangan untuk menengahi konflik yang telah berlarut-larut. Pada 20 Desember tahun 2001, sebuah pertemuan bersejarah digelar di Malino, Sulawesi Selatan. Delegasi dari kedua kelompok yang bertikai duduk bersama, didampingi oleh pemerintah dan aparat keamanan.
Suasana tegang perlahan mencair, digantikan oleh dialog dan niat baik untuk mengakhiri pertumpahan darah. Dari pertemuan inilah lahir Deklarasi Malino, atau yang dikenal sebagai Perjanjian Malinois. Kesepakatan ini menjadi titik balik, secara resmi mengakhiri konflik berskala besar di Poso. Perlahan tapi pasti, warga mulai berani kembali ke kampung halaman mereka, mencoba merajut kembali kehidupan yang telah hancur. Namun, perdamaian yang diraih dengan susah payah itu belum sepenuhnya aman. Meski konflik besar telah usai, sisa-sisa kelompok radikal masih bersembunyi di lebatnya hutan Poso. Mereka menolak perdamaian dan terus menyebar teror dalam skala yang lebih kecil antara tahun 2004 hingga ke 2007. Aksi-aksi kekerasan sporadis masih terjadi, menjaga api ketakutan tetap menyala. Aparat keamanan pun melancarkan operasi penyisiran dan penegakan hukum tanpa henti untuk menumpas sisa-sisa kelompok ini. Fase ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa akar kebencian tidak mudah dicabut. Perjuangan untuk perdamaian sejati di Poso masih panjang dan penuh tantangan. Tapi semangat Poso untuk bangkit ternyata lebih kuat dari kebencian itu sendiri. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai organisasi kemanusiaan, proses pemulihan dimulai. Puing-puing rumah yang terbakar dibersihkan, digantikan oleh bangunan baru yang menjadi simbol harapan. Pasar-pasar kembali ramai, desa-desa yang tadinya mati suri kini hidup kembali. Suara azan dan lonceng gereja kembali terdengar harmonis, menandakan kegiatan ibadah telah berjalan dengan aman. Senyum mulai mereka di wajah warga. Anak-anak kembali bersekolah, mengisi ruang kelas dengan tawa dan cita-cita. Poso perlahan-lahan bangkit dari lukanya. Perdamaian, yang dulu terasa seperti mimpi, kini mulai tumbuh subur di tanah Sintu Maroso. Kini, saat kita menatap matahari terbenam yang indah di Danau Poso, kita diingatkan pada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Konflik Poso adalah cermin dari kerapuhan kita sebagai bangsa, namun juga bukti ketangguhan kita untuk pulih. Dari luka yang begitu dalam, lahir sebuah harapan baru. Sebuah kesadaran bahwa persatuan adalah harta yang tak ternilai harganya. Kisah Poso mengajarkan kita semua bahwa Indonesia harus dan akan selalu menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah bangsa kita.